Sumarni, NIM 24020650 dari jurusan Pendidikan Vokasional Mekatronika. Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial tuntunan sholat dan bacaan Al-Quran. Silakan simak video berikut. Yang pertama yaitu macam-macam air. Air yang digunakan untuk sholat ialah air yang bersih, suci, dan menyucikan, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Contohnya air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Yang kedua, macam-macam najis dan cara menyucikannya, yaitu yang pertama najis mukhallasa atau berat. Cara menyucikannya adalah harus dengan menghilangkan benda najisnya lalu membasuhnya dengan air 7 kali atau tanah. Yang kedua, najis mukhaffafah atau ringan. Cara menyucikannya adalah cukup memercikkan air pada tempat najis itu. Yang ketiga, najis mutawassitah atau sedang. Cara menyucikannya adalah dengan cara basuh sekali asal sifat-sifat najisnya atau warna, bau, dan rasanya itu hilang. Yang ketiga yaitu pakaian yang dipakai dalam sholat. Pakaian yang dipakai saat sholat harus suci, menutup aurat, dan bebas dari gambar makhluk hidup. Pakaian yang bergambar makhluk hidup atau memiliki corak yang mencolok dimakruhkan karena dapat mengganggu konsentrasi yang mengurangi kekhusyukan dalam sholat. Yang keempat yaitu fardu wudhu. Fardu wudhu merupakan penting dalam praktik Islam yang mewujudkan penyucian jasmani dan rohani. Pertama-tama yang harus dilakukan saat berwudu yaitu niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, tertib, dan mu'alat. Kelima yaitu yang membatal wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kedua, hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Yang kelima, memegang atau menyentuh kemaluan atau kubul dan dubur. Baiklah, pertama kita harus berniat sebelum mengambil air wudhu. Nawaitul wudu li raf'i hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma maj'alni minal tawabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ketujuh yaitu adapun yang membatalkan sholat. Yang pertama, berhadas. Kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Ketiga, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian. Keempat, terbukanya aurat apabila tidak ditutup seketika. Kelima, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan salat. Keenam, makan atau minum meskipun sedikit. Ketujuh, bergerak berturut-turut 3 kali. Kedelapan, melompat dengan keras walaupun sekali. 9, membelakangi kiblat. Dan yang terakhir yaitu menambah rukun yang berupa perbuatan seperti rukuk dan sujud. Kedelapan yaitu rukun salat. Pertama-tama kita harus niat, lalu takbiratul ihram, lalu berdiri tegak bagi yang mampu ketika sholat fardu, dan boleh sambil duduk atau berbaring bagi orang yang sedang sakit. Membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Rukuk dengan tumak ninah. I'tidal dengan tumak ninah. Sujud 2 kali dengan tumak ninah. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak niyah. Duduk tasyahud akhir dengan tumak niyah. Membaca tasyahud akhir lalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud akhir. Lalu terakhir yaitu kita membaca salam yang pertama. Allahu Akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wassubhana bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ay yaktuba kama allamahu lahu falyaktubu wal yumlil lazi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkas minhu say'a fa in kannal lazi alaihil haqqu safihan aw laifan aw la yastati'u ayyumillahu wa ful yamli wal waliyuhu bil adli wastasihidu sayyidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wamra'atani mimman tarlauna minaisi syahudai in tadillalla ihdahuma fatusakkira ihdahumal uhra wala yabasi syuhada'u iza madu'u wala tas'amu an taktubuhu sagiran au kabiran ila ajali zalikum astahu indallahi wa aqwamu lisisa syahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan liratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha wa asyidu iza tabayatum wala yu'larra katibu wala syahid wa in taf'alu wa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim.
Syadaqallahul azim. Sebelumnya saya masih bolong-bolong atau belum 5 waktu, dan sekarang alhamdulillah saya sudah melaksanakan 5 waktu sholat fardu, karena kan menurut saya sholat adalah kewajiban bagi umat muslim. Alhamdulillah selama sains saya mengikuti seluruh sains selama 6 kali pertemuan yang membahas tentang tuntunan sholat dan presentasi setiap kelompok, dan materinya itu salah satunya yaitu menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia dan peradaban Islam pada masa modern. Bagaimana motivasi diri untuk bisa salat 5 waktu? Menurut saya, kita harus berteman dengan orang yang rajin salat 5 waktu, memahami arti dari salat dan memperkuat koneksi dengan Allah. Dan jangan terlalu keras pada diri sendiri dan ingat tujuan akhir. Kendala dalam belajar agama itu salah satunya kesulitan menghafal, tidak bisa membaca bahasa Arab, kurang minat belajar, metode pembelajaran yang tidak sesuai. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.